warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Tadi Allah berfirman yang artinya bagi setiap umat itu ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Jadi setiap umat ada kiblatnya sehingga umat-umat itu menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Berlomba-lombalah kamu dalam membuat kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 48, penggalan ayatnya yang terjemahannya kira-kira seperti ini. Seandainya Allah menghendaki, maka niscaya Dia menjadikan satu umat saja. Akan tetapi Allah ingin mengujimu tentang kurnia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Ini surat Al-Maidah ayat 48. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur pada pagi ini kembali kita berjumpa di dalam jamaah subuh, kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah meridai dan memberkati kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita doakan semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Dari ayat tadi setidaknya ada 3 kata kunci lagi yang mungkin patut kita pertimbangkan di dalam melaksanakan ibadah dan baik ibadah ubudiyah, ibadah kepada Allah, lalu juga ibadah muamalah, ibadah yang ada kaitannya dengan manusia, dengan bersama manusia. Yang pertama, Allah itu mengatakan bahwa Dia menciptakan umat itu beragam, berbeda-beda satu sama lain, sehingga ada yang kiblatnya sebelum ke Ka'bah kan ke Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa. Setelah itu baru ke Ka'bah. Kemudian perbedaan itu juga adalah bahwa manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling ta'aruf, saling kenal-mengenal dan seterusnya. Jadi ini dari pernyataan bahwa kita diciptakan itu berbeda-beda. Jadi kalau Allah ingin menciptakan satu umat saja bisa, seperti Allah ciptakan ada malaikat, sehingga ketika sejak diciptakan sampai hari ini
tetap dia hanya satu umat, disuruh dengan tugas-tugasnya, dia laksanakan, mereka laksanakan. Ya, tidak ada godaan lain selain ibadah. Ya, tetapi manusia diciptakan Allah dengan model karakter yang berbeda. Yang ketiga adalah perbedaan kiblat. Kiblat ini secara spiritualitas tentu adalah itu tadi, kalau Islam adalah ke Ka'bah. Nah, kemudian itu menjadi arah sholat kita. Tetapi kiblat yang lain bisa juga kita terjemahkan ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya jika ini sesuatu yang salah. Itu bisa juga orang menyatakan kiblat itu adalah tujuan hidup. Nah, tetapi juga kiblat itu adalah persatuan. Karena kita diciptakan beragam, berbeda-beda, yang tersebar di seluruh permukaan bumi, lalu disatukan kiblatnya ke Ka'bah. Jadi semuanya menghadap ke Ka'bah, artinya satu arah. Lalu yang ketiga adalah fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba. Ini perintah, berlomba-lombalah di dalam berbuat kebaikan. Jadi fastabiqul khairat itu berlomba-lomba. Itu berasal dari kata sibab, yang berasal dari kata sabaqah, yang artinya adalah berusaha untuk menjadi yang pertama. Jadi berusaha menjadi yang pertama, baik di dalam perlombaan, misalnya berlari atau dalam hal-hal lain. Jadi berlomba. Jadi dalam konteks itu, karena kita coba mengkaitkan antara adat dan syarat mengatur adat memakai, maka konteks berlomba-lomba itu ternyata di dalam budaya Minangkabau itu jalannya kalau bentuk Pak Adiawang diurang Pak Adiawang, gitu. Pak Adiurang Pak Adiawang. Dalam konsep falsafah Minang mengatakan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, tetapi ada yang sama. Sama apa? Seperti kita sampaikan pada jemaah subuh, kuliah subuh sebelum-sebelumnya, bahwa kita sama-sama diciptakan oleh Allah dengan organ yang sama, panca indera yang sama, tulang 8 kari sama-sama kita punya. Oleh karena itu dalam falsafah kita dikatakan kita harus mempertahankan kesamaan. Kalau tidak, itu jadi orang-orang pecundang kata orang ini. Kalau kurang dari orang lain itu malu, bagi orang lain itu malu. Maka ada etos untuk selalu sama dengan orang lain. Bahkan lebih dahsyat dikatakan dan kalah bodoh ini katanya udah gitu. Itu etos untuk berlomba-lomba. Ternyata di dalam Al-Quran juga dikatakan seperti itu. Berlomba-lomba lah. Jadi pada ranah apa saja kita diaturkan berlomba-lomba. Jadi kalau Tuhan Minang mengatakan tadi, Pak ada orang bisa, mengapa saya tidak bisa? Orang makan nasi, saya juga makan nasi. Mengapa orang lebih maju sedang kita tidak? Jadi berlomba-lomba itu ada 3 ranah paling tidak. Yang pertama adalah ranah pencapaian material, sesuatu yang bersifat fisik. Apa itu? Ya, mencari rezeki, menuntut ilmu, atau mencari kenamaan dalam konteks Minangkabau. Apa pintu orang Minang? Nak jadi rajin belajar, nak kayu, buat mencari, nak mulia, patiki budi atau pahami budi. Jadi kita harus berubah untuk bisa sama. Kalau tak mampu melebihi orang lain, paling kurang sama dengan orang lain. Karena orang bergerak maju, tentu saja kita harus bergerak maju pula. Maka terjadilah perlombaan. Ya. Jadi kalau supaya orang pandai kan saja, ya kita harus jadi dulu. Bahas supaya jadi rajin belajar. Bahas supaya kayu, buat mencari. Bahas supaya nak mulia ikuti mata orang lain.
Ya, ada yang mengatakan batabur urai, banyak manusia bahagia, atau pahami budi, tinggi budi kita. Ketinggian budi itulah yang membuat kita jadi mulia. Sehingga ada orang mengatakan tujuan jadi orang Minang tiga itu tadi. Jadi kayu tanahmu, seolah seperti itu duniawi sekali. Tetapi itu adalah salah satu. Karena di dalam ayat Al-Quran sudah dikatakan kan bahwa seseorang itu harus berupaya. Ada hadis yang memang diperdebatkan, ada yang mengatakan itu hadis yang lemah. Tetapi maknanya yang perlu kita ambil adalah bahwa katanya kefakiran itu mendekatkan diri kepada kekafiran. Kemiskinan itu bisa membawa orang kepada kekafiran. Itu faktanya. Ketika kita miskin, kita ya selalu miskin dan kaya, kadang-kadang memang itu takdir ya, tetapi kita berusaha. Kemiskinan itu bisa membuat kita mudah digoda untuk bertukar keyakinan. Makanya bisa saja ketika kita fakir miskin itu mudah menjadi kafir karena diganti dengan Indomie, sekardus. Ada kasus-kasus itu pada masa lalu. Mungkin sekarang masih juga, tapi yang pasti adalah bahwa kefakiran itu bisa dekat kepada ke kafir, jadi fakir dan kafir. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, hendaklah manusia itu khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Jadi generasi yang lemah itu apa? Ya lemah iman dan takwa, tetapi juga lemah kesejahteraannya. Jadi sangat sangat mendukung, sangat berkaitan antara ajaran Islam dengan ajaran adat kita tentang perlombaan di bidang material. Kemudian yang kedua adalah di bidang ubudiyah muamalah yang kita sebutkan tadi, bahwa di dalam Islam juga dalam ayat yang lain dikatakan bahwa kita diciptakan bersungguh-sungguh berbangsa-bangsa untuk saling ta'alum, saling kenal-kenal. Kemudian kita dianjurkan banyak ya, karena hubungan baik sesama manusia, hubungan muamalah itu dimulai dengan budinya dengan kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Ya akhlak yang jujur, kemudian suka menjaga amanah, berbuat baik, menepati janji dan lain-lain. Itu adalah dasar untuk bisa punya hubungan baik dengan sesama manusia. Kalau kita suka bohong, kita ingkar janji, kita suka menggunjingkan kawan ketika tidak di hadapan mereka, itu adalah sifat-sifat yang membuat hubungan muamalah itu jadi rusak. Jadi dalam konteks berlomba-lomba, maka berlomba pula untuk mempertinggi budi, seperti dikatakan tadi, nak mulia pahami budi. Jadi berlomba-lomba dalam konteks hubungan muamalah dengan meninggikan budi tadi. Kemudian Allah juga menyuruh untuk bertolong-tolongan di dalam kebaikan dan takwa. Ta'awanu ilal birri wat taqwa wala ta'awanu ilal ismi wal udwan. Jadi artinya bertolong-tolong dengan kebaikan dan takwa. Jangan dalam keburukan dan kemungkaran dan permusuhan. Itu yang kedua. Berlomba-lomba kita dalam ranah itu. Dan pada ranah ketiga adalah ranah ubudiyah, ranah spiritual, hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, pada kajian-kajian sebelumnya kita sebut itu ranahnya di dalam God spot, naluri ilahiyah. Ya, itu dalam ibadah puasa, sholat, membaca Al-Quran, berinfak dan sebagainya. Kita sehari lagi akan memasuki bulan Ramadan, maka tentu saja ubudiyah kita perlu kita tingkatkan. Maka pesannya berlomba-lomba di dalam melaksanakan ibadah. Di dalam ibadah puasa
karena kita dijamin untuk diampuni segala dosa-dosa sebelumnya. Syaratnya adalah melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan perhitungan. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada juga mengatakan man shoma qiyam ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa menegakkan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka diampuni segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Yang kedua adalah infak. Ya. Infak juga kita harus berlomba-lomba. Tentu kemampuan kita berinfak tidak sama. Kalau pengertian dari berlomba-lomba menjadi yang pertama, tentu saja kalau ukurnya, kalau yang pertama itu adalah semakin banyak berinfak, tentu saja adalah kita menjadi orang yang terdepan. Tetapi soal kuantitas dan jumlah itu memang kita sudah ditakdirkan berbeda-beda. Yang penting satu sakaki. Besar kecil mungkin tidak menjadi ukuran ketika kita dihadapkan kepada kenyataan bahwa kita memang berbeda-beda dalam hal rasaki. Karena ditentukan ketika roh ditiupkan ke dalam tubuh kita. Sampai bulan di dalam rahim, roh ditiupkan dan disitulah ditentukan ajal, rasaki dan jodoh. Seperti itu. Tetapi kita tetap harus berlomba. Ingat cerita burung pipit ketika tahu Raja Namrud menyuruh pasukannya menyiapkan pembakaran terhadap Nabi Ibrahim. Lalu tantangannya burung pipit dipain ke danau yang hidup air dia bawa di paruhnya yang ketek segala kuku itu. Ya, tujuannya apa? Untuk menyiram api yang sudah disiapkan. Digala-gala, digagak. Pipit, mana tuh? Apa yang kau lakukan? Katanya, saya mau membawa air ini untuk mematikan api yang disiapkan oleh pasukan Raja Namrud yang akan membakar Nabi Ibrahim. Lalu digala-galaan gagak, burung gagak, mana mungkin hanya setetes air itu mampu mematikan api yang disiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Lalu jawab Nabi burung pipit apa? Iya, walaupun sekecil ini, saya yakin itu tidak akan mampu memadamkan api yang besar, tapi saya akan bisa menuju kepada Allah, menunjukkan kepada Allah bahwa di mana posisi saya, bahwa saya telah berupaya dengan kemampuan saya untuk memadamkan api, walaupun itu sia-sia, tapi Allah tahu bahwa posisi saya adalah pada posisi menegakkan apa yang diperintahkan Allah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah anda ria nanti? Panitia katanya menyiapkan untuk badocek, badocek selama bulan Ramadan, karena pengurus masjid katanya ada amanah setiap Ramadan kan biasanya panitia Ramadan diamanahkan untuk membuat target untuk pemerintah masjid. Lalu akan ada badocek. Banyak pertanyaan, apakah itu tidak ria? Soal ria itu berkaitan dengan niat. Kalau nanti pengurus panitia Ramadan mengatakan atau pengurus masjid yang menyampaikan siapa berinfak berapa, itu yang soal ikhlas atau ria itu ada di hati orang yang berinfak dengan urusannya dengan Allah. Jangankan ya, memang kita bisa tergelincir ketika kita tidak berbuat sesuatu, termasuk dari berlomba dalam hal material, lalu muamalah tadi, apalagi ibadah. Kalau itu tergelincir dari niat tidak semata-mata karena Allah, maka itu sudah ria. Yang tidak ria itu hanya semata-mata karena Allah. Berinfak hanya semata-mata karena Allah. Dipuji orang atau dimaki-maki orang tidak peduli. Yang penting Allah sayang sama saya. Gitu. Bahkan Radhiyatul Adawiyah mengatakan surga dan neraka juga adalah bisa menggelincirkan orang untuk ria. Dia katakan apa? Kalau saya beribadah kepada engkau karena ingin surgamu, ya jauhkan saya dari surga.
Kalau hanya beribadah untuk mendapatkan surga, dia minta Allah jauhkan surga itu dari saya. Kalau saya beribadah karena takut nerakamu, maka benarkan saya ke neraka. Begitu dia katakan. Tapi kalau saya beribadah karena cinta kepada Engkau, maka itulah sesungguhnya yang saya inginkan. Jadi soal dia adalah soal hati. Kalau tergelincir dari berbuat beribadah bukan semata-mata kepada Allah, maka dia jadi dia. Mencari rezeki, menuntut ilmu dan sebagainya, kalau itu dikerjakan dengan lillahi ta'ala, ini ibadah. Jadi mudah-mudahan memasuki Ramadan yang 2 hari lagi, ya besok malam kita sudah mulai tarawih. Mudah-mudahan kita bisa punya semangat untuk berlomba-lomba beribadah dengan tetap menjaga agar itu tetap ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada goncangan selain dari itu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Kita tidak tahu umur kita besok ke kapan. Maka kita doakan semoga kita dipanjangkan umur sampai masuk Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa sampai akhir. Lalu kita diampuni dosa-dosa kita yang lalu dan kita melewatinya dengan penuh ketakwaan dan memasuki surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.